Ini bagian kedua dari pelajaran ini, oke? Dan sekarang kita mau belajar tentang tanda. Kita tahu ada tanda binatang, ada nama dan bilangannya ya. Dan kita sudah belajar bahwa nama melambangkan karakter, bilangan menunjukkan karakteristik daripada karakternya. Tanda, kita akan lihat bahwa tanda itu menunjukkan itu. Menunjukkan karakter ya, tandanya. Jadi kalau kita lihat gambar yang di sini, kita lihat bahwa dikatakan Konstantin ya, ini Konstantin, kita sudah kenal semua Konstantin. Maksudnya sudah tahu ceritanya, khususnya sebagai orang Athena. Dalam tanda ini atau di dalam tanda ini kamu akan taklukan. Ya. Dan tandanya ini. Dan kalau kalian lihat di langit ada matahari dan ada kayu salib. Okay. Jadi ada kayu salib, lalu ada matahari. Kita tahu matahari bundar ya. Bundar. Jadi tandanya ini. Ada kayak kayu salib, lalu seperti huruf P ini ya. Jadi ini matahari dan salib. Jadi inilah tandanya. Jadi dia dapat tanda ya. Dia dapat tanda di langit. Dia bilang, dengan tanda ini kamu akan menaklukkan. Okay? Dan dia taklukan betul-betul. Jadi tandanya inilah tanda untuk dia bertempur dan menaklukkan. Oke? Jadi mari kita lihat tanda. Di Wahyu 13 ayat 15, dia ada kuasa untuk memberikan kepada image of the beast, sehingga image of the beast dengan kehidupan itu, dengan kuasa yang dia terima, dia akan berbicara. Kita tahu bicara itu melalui badan legislatif dengan judicial ya, judikatif dengan legislatif. Artinya dia akan membuat undang-undang menggunakan kuasa yang dia terima ini. Dia akan membuat undang-undang, dan dengan undang-undang itu akan dipaksakan. Cause itu menyebabkan untuk terjadi. Sebanyak mungkin orang yang tidak mau sembah image of the beast akan dibunuh. Akan dibunuh. Artinya sebagaimana tadi malam kita belajar bahwa ini adalah persoalan penyembahan ya. Cuma ada dua yang disembah, pencipta dengan makhluk ciptaannya, dan masing-masing ada tandanya. Dan kalau saya tidak mau sembah, kalau saya tidak mau sembah kepada image of the beast, dan kita tahu di Matius 4, makhluk ciptaan yang diciptakan, yang minta kepada yang menciptanya, Tuhan Yesus, untuk sembah dia. Artinya inilah makhluknya. Semua adalah kaki tangannya daripada kuasa kegelapan setan ini ya. Jadi melalui dia punya agen-agen ya, dia disembah. Sama dengan kita sudah belajar, melalui anaknya kita sembah Bapa. Melalui the son of perdition kita sembah setan. Dan kalau kamu nggak mau sembah, kamu akan dibunuh. Ayat 16. Dan dia menyebabkan semua untuk menerima tanda. Ini tanda ya. Terus lihat tadi bahwa tanda itu tanda untuk menaklukkan. Dan tandanya di tangan kanan dan atau di dahi. Oke. Tandanya di tangan kanan, tapi kita mau fokusnya di dahinya. Dan kita sudah belajar kemarin apa artinya di dahi. Karakter. Apa yang masuk. Oke. Kamu adalah apa yang kamu makan. Jasmani dan rohani juga. Oke. Jadi akan menerima tanda dan tandanya ditaruh di dahi. Artinya orang yang menerima tanda, tandanya ada di dalam mereka punya frontal lobe. Dan dengan ada di frontal lobe, itulah yang dibilang tandanya. Dan kita tahu frontal lobe itu nggak bisa kelihatan. Tapi dengan pilihannya, dengan ucapannya, dengan tindak tanduknya, kita bisa mengetahui apa isi pikirannya. Karena isi pikiran itu diungkapkan dalam kata-kata, tindak tanduk, dan perilaku saya. Sikap saya. Itu mengungkapkan apa yang ada di dalam saya punya pikiran, dan itulah tandanya. Jadi tandanya saya bisa lihat dengan pilihannya.
saya nggak bisa lihat tanda di dahi. Saya bisa lihat pilihannya, karena pilihannya itulah mengungkapkan dia terima tanda. Okay? Sama dengan iman, iman nggak bisa kelihatan, tapi bisa lihat hasil imannya, yaitu perbuatannya. Di Wahyu 13 ayat 4 dikatakan mereka sembah dragon, kita tahu Wahyu 12 ayat 9, dragon adalah setan, yang memberikan kuasa kepada beast ini, dan mereka juga sembah beast ini. Ini sama dengan sembah beast, sembah setan, sembah Tuhan Yesus, anak Bapa, sembah Bapa kan. Dan dibilang mereka memerangi umat Tuhan, okay? Memerangi. Dan untuk memerangi, ini sama dengan gambar di atas ini, bagaimana Konstantin pergi bertempur dan berperang, dan dibilang kamu akan menang kalau kamu gunakan tanda ini. Tanda inilah tanda bukti kamu akan menang. Jadi umat Tuhan diperangi, okay? Peperangan terhadap umat Tuhan. Ini bukan hanya peperangan senjata, ini peperangan spiritual juga kan, lebih spiritual daripada hanya senjata. Karena walaupun orang mati oleh senjata, tapi dia nggak perlu kalah spiritualnya. Bisa saja dia menang malahan, walaupun dia mati oleh sebab dia punya peperangan yang bukan spiritual. Dan Wahyu 13 ayat 5 dikatakan, diberikan kuasa untuk dia selama 42 bulan, yaitu 1 masa, 2 masa, 3,5 masa, 3,5 masa, atau sama dengan 1260, kita tahu ini kuasa kepausan. Jadi pausan ini menerima kuasa dari pagan Rome, yaitu dari kuasa kegelapan setan kan. Dan dia diberikan power ini untuk berperang memerangi umat Tuhan, dan dia membuka mulutnya untuk menghujat Bapa di surga, menghujat karakternya, menghujat tempelnya, dan semua yang berdiam di bumi. Jadi dia menghujat. Kita tahu menghujat artinya dia manusia, tapi dia bilang dia God, kan kemarin kita baca. Dan ayat 6, tadi ayat 6, sekarang ayat 7. Ayat 7 dikatakan, diberikan kepada dia untuk memerangi umat Tuhan, the saints, dan untuk menaklukkan mereka. Ini menaklukkannya kan. Ini kata menaklukkannya mereka ini yang saya mau kejar, bahwa tandanya untuk kamu pasti menang adalah ini, tanda ini. Ini kayu salib bersama dengan dia punya matahari ya. Oke, jadi kamu akan taklukkan umat Tuhan, overcome itu menang berdasarkan tanda. Dan benar-benar dia bunuh umat Tuhan. Tapi bunuh secara jasmani, karena umat Tuhan yang mati martir sebenarnya menang ya. Jadi mereka bilang mereka taklukkan semua. Dan ayat 8, dan semua yang berdiam di bumi akan sembah dia, yang namanya tidak tercatat di buku kehidupan daripada domba yang sudah disembelih sejak penciptaan bumi ini. Okay? Artinya untuk menaklukkan ialah untuk mereka sembah dia. Okay? Untuk menaklukkan, untuk menang artinya tanda ini adalah tanda yang menaklukkan, dan orang yang ditaklukkan adalah orang yang sembah dia. Okay? Jadi untuk sembah artinya sudah ditaklukkan. Bukti ditaklukkan adalah penyembahan. Okay? Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat ini. Ini matahari. Kita lihat matahari dengan tanda kayu salib kan. Ini dia. Kalau kita punya communion, ini dalam roti kan. Kalau ini namanya wafer. Roti mereka. Roti yang diberikan kan. Nah, ini dia. Ini bundarnya matahari. Lalu ini dia punya kayu salib. Kan? Ini diberikan kepada orang makan waktu mereka adakan mass. Saya kurang tahu bahasa Indonesianya mass apa ya. Lalu di sini kita bisa lihat bahwa Paus memegang ini, memegang dia punya roti, dan inilah tandanya, tanda Konstantin. Dan kita sudah tahu tentang Konstantin bahwa dialah yang mulai undang-undang hari Minggu, betul? Oh, misa ya, misa. Oke, thank you. Misa. Mas. Okay. Hanya untuk orang Indonesia mengerti saja, oke? Oke, dan inilah tandanya kan. Dan dia bundar ini seperti dia punya roti kan, matahari, lalu ada kayu salibnya.
Jadi di upacara misa ini, inilah yang mereka makan. Jadi tanda orang ditaklukkan, tanda orang sembah the beast ialah untuk terima tandanya. Bisa lihat? Untuk terima tandanya ialah untuk sembah dan ditaklukkan karena sekarang dia makan tandanya. Kita tahu bahwa untuk saya makan itu artinya saya terima. Kan? Untuk saya terima. Untuk saya muntahkan artinya saya tolak. Jadi untuk saya makan artinya saya terima tandanya, artinya dengan saya makan itu simbolnya saya sembah. Dalam acara misa ini atau mass. Nah, kalau kita lihat di sini, ini Catholic Guide kepada misa ya. Dan ini tanda-tandanya, kayu salib semua ini kan. Kayu salib. Ini ada yang beberapa macam tanda lah. Tapi ini ya, ini kayu salib, ini dia. Ditaruh di dahi seseorang kan. Ini tandanya di dahi ini. Ini tanda bahwa kamu sudah ditaklukkan dengan kamu ambil bagian dalam misa ini dan makan tandanya. Artinya, ini lambang kamu sembah the beast. Kamu sembah the beast atau kamu sembah dragon kalau kamu terima tandanya. Karena tanda menunjukkan kamu sudah ditaklukkan. Dan kita tahu ada yang namanya Ash Wednesday. Saya nggak tahu sama sekali bahasa Indonesia, tapi mudah-mudahan kalian tahu apa Ash Wednesday kan. Ini dia. Nah, mari kita lihat dari Dictionary of the Liturgy. Ini tahun 1989, Dictionary of the Liturgy ya. Dikatakan di sini, distinctive of the Roman Catholic Church, artinya yang membuat gereja ini beda, ialah pemeliharaan misa minggu. Dan kalau saya mengambil bagian dalam misa minggu di mana saya makan tanda itu adalah tanda. Bisa lihat? Itu tanda. Jadi kita bisa lihat bahwa tanda daripada Konstantin punya tanda itu matahari, ini mataharinya. Paus pegang mataharinya kan. Ini tandanya. Dia pegang mataharinya, lalu ini kayu salibnya. Ini kayu salibnya, ini tandanya. Kan? Lalu waktu mereka makan, inilah mereka punya communion. Dan semua orang yang ambil bagian adalah orang-orang yang sembah. Nah, bukan berarti bahwa dia tahu apa yang dilakukan. Karena bisa saja orang melakukan itu tidak memiliki pengetahuan bahwa itu artinya mereka sembah. Sembah the beast, atau sembah dragon. Tapi itulah tandanya. Jadi untuk ambil bagian dalam misa hari Minggu, ini peliharaan ini menjadi tanda daripada orang-orang yang mempraktekkan apa yang mereka percaya dalam doktrin ini. Inilah tanda. Nah, kita lihat di March 7, walaupun ada yang bilang March 3, tapi ya antara 3 dan 7 lah. Pokoknya tahun 321, hari Minggu menjadi hari istirahat orang-orang Kristen. Nah, ini bicara tentang Konstantin, oke? Nah, kalau ada Maret 7, 321 itu sama dengan hari lahir kan? Sama dengan bahasa Indonesia bilang hari jadi, birthday gitu. Sama dengan hari lahir. Kalau ada harinya March 7, 321, hari Minggu menjadi hari istirahat orang Kristen. Paling kurang itu yang dibilang ya. Dan tentu saja hari Minggu tutup semua kan karena hari istirahat, semua istirahat. Jadi hari yang dihormati yaitu hari matahari. Jadi Venerable Day itu hari yang dihormati, yaitu hari matahari. Biarlah orang-orang di kota-kota beristirahat, biarlah tempat-tempat bekerja tutup semua. Jadi hari ini adalah boleh katakan hari lahir, birthday, hari Minggu. Hari Minggu ada dia punya hari lahir. Dan hari lahirnya ada tanggalnya. Ada tanggalnya. Lalu Konstantin, sorry, ini adalah bagian daripada yang atas ya. Lalu di sini dikatakan di Great Controversy, hari yang Bapa telah berkati dan kuduskan, di Kejadian 2 ayat 2 dan 3,
digantikan dengan festival perayaan orang kafir sebagai hari matahari yang dihormati. Artinya ini hari yang dirayakan yang dibilang hari matahari ini menggantikan sama dengan Daniel 7 ayat 25, menggantikan Tuhan punya hari Sabat. Menggantikan. Dan ini namanya festival. Kita tahu hari Sabat adalah festival, feast kan. Imamat 23, Bilangan 28, itu semua adalah feast. Jadi ini sama dengan Daniel 7 ayat 25, dia think to change times, dia punya feast dengan laws, hukum Tuhan kan. Dan hari Sabat ada hubungan dengan times, dengan laws, persis. Kan? Jadi ini dirubah dan dia rubah itu. Nah, mari lihat ya. Kita lihat ya, di sini ada kayu salib. Ada kayu salib. Kayu salib kan kita sudah tahu tandanya. Lalu ini kayu salibnya, mereka punya kayu salib kan, ini kayu salib. Lalu kalau kita lihat organisasi punya logo, ada nggak kayu salibnya juga? Ada. Ada kayu salib juga. Dan kalau kita lihat di punya api-api, kita lihat ya. Kalau kita ambil apinya, jadi saya gambar gini ya, apinya begini. 6 kan? Yang video pertama yang kemarin sudah dibikin, saya kasih tunjuk bahwa ada 3, 6. Garis pertama 6, garis kedua 6, garis ketiga 6 kan? Jadi 6, 6, 6. Dalam logo organisasi Advent ada kayu salib, lalu ada tanda bilangannya 6, 6, 6. Okay? Jadi bisa lihat bahwa bukan rahasia lagi, sudah rahasia umum bahwa organisasi sudah Babylon dan sudah jatuh dan umat Tuhan harus keluar. Itu bukan rahasia lagi. Semua orang harus tahu. Karena kalau nggak tahu itu akan terima kutuk yang ditujukan kepada Babylon dan orang yang tidak keluar akan menerimanya juga. Wahyu 18 ayat 4. Nah, ini dapatnya dari The Faith of Millions. The Faith of Millions ya. Nah, buku yang ini dia The Faith of Millions. Reverend John O'Brien yang tulis kan. Jadi dikatakan sini ya, waktu seorang imam mengucapkan ya, waktu seorang imam mengucapkan kata-kata yang kudus itu, dia punya kata-kata memanjat masuk ke dalam surga, ini di hari misa, Mass ya. Dia punya kata-kata ini manjat masuk ke surga dan membawa turun Tuhan Yesus dari tahtanya dan menempatkan Tuhan Yesus di mezbah untuk dipersembahkan lagi sebagai korban untuk dosa manusia. Jadi setiap kali mereka adakan Mass, mereka benar-benar katanya turunkan Tuhan Yesus dari tahta di surga. Nggak tahu sedang bikin apa di surga, pokoknya tiba-tiba harus turun, harus dikorbankan lagi supaya kita bisa menjalankan kita punya misa dengan berhasil. Dan dikatakan sini, kuasa yang lebih besar daripada kuasa kerajaan. Okay. Kuasa ini lebih besar daripada kuasa umat Tuhan dan malaikat. Kuasa ini lebih besar daripada malaikat seraphim dengan cherubim. Kuasa ini lebih besar daripada Maria. Okay. Sementara Maria adalah agen manusia, di mana Tuhan Yesus melaluinya menjadi manusia. Okay. Jadi Maria itu adalah bagaimana Tuhan Yesus menjadi manusia dan mati di kayu salib, itu Maria, tapi mereka bilang mereka lebih dari Maria. Dikatakan imam bisa bawa Kristus turun dari surga dan dia nggak bisa pilih untuk tolak, untuk hadir di mezbah, untuk menjadi korban daripada dosa manusia. Kapan saja, bukan satu kali Tuhan Yesus matinya, beribu-ribu kali setiap kali mereka bikin misa ini. Jadi misa ini, waktu bikin misa, saya turunkan Tuhan Yesus dari surga. Dan benar-benar yang dimakan adalah tubuh Tuhan Yesus. Makanya orang-orang setelah perjamuan harus dikubur tubuhnya karena itu benar-benar tubuh Kristus. Benar-benar harus dikubur. Dan kita harus tahu itu bahwa itu kebiasaan kekafiran itu sudah masuk dalam gereja yang mengaku Advent kan, di mana
harus kubur dia punya roti setelah dimakan kalau nggak habis. Dan imam ini berbicara, dan kalau imam berbicara di misa, Kristus yang mereka bilang God, nggak ada awalnya dan kuasa yang terbatasnya, tunduk kepalanya dan merendahkan dirinya untuk memenuhi perintah daripada imam yang sedang menjalankan dia punya misa. Sekali lagi, dia punya roti ini adalah tanda ditaklukkan. Artinya, kalau tanda ditaklukkan itu artinya tadi kita sudah baca bahwa ini mereka yang makan ini sembah kan? Mereka sembah beast. Mereka sembah beast. Jadi kalau kita lihat, apakah dikatakan bahwa mereka lebih powerful daripada Kristus? Nah, kalau mereka lebih powerful daripada Kristus, artinya apakah Kristus yang disembah atau mereka? Kalau mereka bisa perintahkan Kristus, tinggalkan tahtamu, apapun yang engkau lakukan di surga, tinggalkan, turun ke sini jadi kita punya korban. Siapa yang lebih berkuasa? Kan? Siapa yang lebih berkuasa? Artinya, siapa sembah siapa. Ini sama dengan waktu setan bilang, semua ini saya berikan kalau kamu sembah kan? Karena sembah itu sembah kepada kuasa yang lebih besar. Sementara mereka bilang mereka punya kuasa lebih besar dari Kristus. Artinya siapa yang sembah siapa di sini. Dan untuk mengambil bagian dalam misa, Mass, Sunday Mass, kan? Artinya saya bilang bahwa mereka lebih powerful daripada Kristus dan nggak boleh sembah Bapa melalui Kristus, harus sembah beast atau dragon yang kita tahu adalah setan. Jadi setiap kali mereka bikin misa, itu tanda bahwa orang yang berpartisipasi walaupun mereka nggak mengerti, sedang ditaklukkan dan sedang sembah kuasa kegelapan setan ini. Nah, kita lihat dari ini Faith of Millions, dengan hadirnya di misa, itulah tanda daripada orang-orang Katolik yang menjalankan misa ini. Lalu dikatakan, worship God, okay. Kalau worship God dan tuntutan untuk hadir pada Sunday Mass, okay. Artinya kalau kamu dikatakan kalau kamu mau worship God, kamu harus hadir di Sunday Mass. Karena itu tandanya kamu. Padahal tanda apa? Tanda kamu sembah the beast. Nah, kita bicara tentang hari Minggu. Paulus punya Laudato Si 237, kita sudah tahu bahwa hari Minggu sebagaimana partisipasi dalam Eucharist inilah. Misa ini kan ada pentingnya. Ada sesuatu yang penting daripada menghadiri Eucharist atau misa itu. Hari Minggu bukan hari Sabatnya hari Yahudi, tapi sebagaimana orang Yahudi ada hari Sabatnya, kita pun ada hari Sabat namanya Minggu. Lah, hari yang ditetapkan untuk menyembuhkan hubungan kita dengan Bapa di surga dengan satu dengan lain. Hari Minggu adalah hari kebangkitan, penciptaan baru. Penciptaan baru. New creation. Dan itu terjadinya waktu apa? Misa, Eucharist. Ini artinya kuasa penciptaan. Karena kalau saya bisa membuat tubuh Tuhan Yesus turun ke bumi dan menjadi korban lagi, dan saya bisa merubah ini wafer roti ini yang adalah tanda yang saya makan menjadi tubuh Kristus, artinya saya bisa menciptakan tubuh Kristus menjadi tubuh Kristus yang dimakan. Jadi Kristus di surga, saya bisa dengan kuasa saya membuat tubuh itu menjadi tubuh Kristus, sehingga orang yang makan, mereka benar-benar percaya bahwa mereka makan tubuh Kristus. Dan itu kuasa penciptaan. Dan hari Minggu itu menunjukkan kita ada kuasa untuk menciptakan kamu yang baru. Itu tanda daripada Sunday Mass, misa hari Minggu, kan?
Nah, ini Eucharist. Kalau kita lihat Eucharist ya, Eucharist itu bahasa Greek-nya Thanksgiving, lalu dibilang Holy Communion atau Body and Blood of Christ, tubuh dan darahnya Kristus yang dimakan sementara menjalankan misa atau Eucharist, perayaan ini. Sama dengan Last Supper, Tuhan Yesus punya perjamuan pada malam hari, waktu dia dikhianati Judas, Juru Selamat kita membuat Eucharist. Tidak tahu, waktu Tuhan Yesus bikin itu, Tuhan Yesus bikin Passover kan. Tapi mereka bilang Eucharist, korban untuk tubuh, daripada tubuh dan darahnya. Mengingatkan kematian dan kebangkitannya, kan? Satu upacara kasih dan tanda persatuan. Tanda persatuan. Dan kita sudah belajar bahwa tanda persatuan adalah Trinitas. Persatuan itu hanya bisa terjadi dalam kuasa Roh Kudus, dengan catatan Roh Kuduslah oknum ketiga dalam pengertian mereka. Dan Kristus dimakan. Lihat ini, Kristus dimakan dan pikiran saya dipenuhi dengan grace, dengan kemuliaan. Jadi waktu saya makan, saya benar-benar makan the flesh of Christ. Padahal Tuhan Yesus bilang, my flesh, Yohanes 6:63, my flesh profiteth nothing. Nggak ada gunanya makan tubuh saya. Tubuh saya nggak akan membuat kamu profit apa-apa. Sementara mereka bilang, ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus. Nah, mereka ada kuasa untuk turunkan Tuhan Yesus dari tahtanya di surga bersama Bapa dan menjadi korban setiap kali mereka merayakan misa ini. Oke. Oh, sorry. Mari saya mau kasih lihat di sini. Dikatakan, kita benar-benar nggak bisa hidup tanpa Eucharist. We cannot live. Nah, kita tahu, dikatakan, manusia nggak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Sementara mereka punya Eucharist benar-benar roti. Tapi murid Tuhan Yesus bilang, no, bukan rotinya yang penting. Firman Tuhannya. Sementara mereka rotinya. Karena rotinya mereka bilang tubuh Tuhan Yesus. Sementara Tuhan Yesus bilang, bukan tubuh saya. Firman saya yang kamu makan adalah roh dan kehidupan. Jadi kita sudah bisa lihat, sudah berbeda di sini kan. Jadi persatuannya dengan makan tubuh Kristus. Sementara Kristus bilang persatuannya dengan terima firman roh, kehidupan, kuasa, wisdom, power-nya. Kan? Oke. Ini tanda. Jadi setiap kali orang ambil bagian dalam misa, dia sebenarnya sedang menerima tanda dan dia sedang sembah kuasa kegelapan. Oke. Jadi kita lihat di March 7, 321, Konstantin punya undang-undang hari Minggu kan? Ini dia punya hari Minggu. Nah, kalau ada hari jadi, kalau ada hari ulang tahun, hari birthday, artinya ada lahirnya. Dan kalau lahir artinya anak. Dan hari Minggu lahirnya March 7, 321, artinya hari Minggu ini, waktu lahir, hari Minggu adalah anak. Anak daripada yang melahirkannya kan. Anaknya Konstantin lah boleh dikatakan. Betul? Lalu Konstantin berikan kuasanya kepada siapa? Kepada kepausan. Nah, kita baca di sini. Semua hakim-hakim di kota, orang-orang, semua tukang-tukang akan istirahat pada hari yang dihormati, hari matahari itu. Ini Justin yang punya code ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa hari Minggu itu ada hari lahirnya, itu yang saya mau tekankan. Nah, mari kita lihat tulisan Roh Nubuat di sini di Great Controversy. Orang-orang Protestan sekarang mendesak bahwa hari kebangkitan Kristus pada hari Minggu, hari kebangkitan Kristus pada hari Minggu menjadi hari Sabat orang Kristen. Karena bicara tentang kebangkitannya. Nah, kalau bicara tentang kebangkitannya, ini kan, waktu ambil bagian dalam dia punya misa ini atau Eucharist, itu adalah new creation. Itulah hari Minggunya. Jadi orang-orang Protestan yang melakukan yang sama sebenarnya sudah tunduk dan sembah kepada kuasa sebagai Tuhan. Enggak ada kehormatan diberikan kepada hari itu oleh Kristus atau murid-muridnya. Enggak ada.
hari Minggu. Pemeliharaan hari Minggu sebagai institusi Kristen awalnya as its origin artinya apa? Awalnya kan, ada awalnya. Mulainya dengan misteri daripada yang meniadakan hukum Tuhan. 2 Tesalonika 2:7. Yang di hari Rasul Paulus sudah mulai pekerjaannya, lalu dikatakan, di mana, Roh Nubuat katakan, di mana dan kapan Tuhan mengadopsi anak ini. Nah, kalau bilang child, artinya ada hari apanya? Ada hari lahir. Dan anaknya siapa katanya? Hari Minggu, anaknya siapa? Anaknya Paus. Ini dia kan, March 7. Jadi, itu lahir. Itu waktu lahir. Dan lahir itu new creation. Dan new creation mereka bilang hari Minggu. Tadi di sini kan, new creation. Ini hari Minggu. Inilah hari Minggu, di mana orang dilahirkan kembali pada hari Minggu dengan makan. Kita tahu bahwa dengan makan firman Tuhan, betul, kita dilahirkan kembali. Sama dengan di 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23 dikatakan, firman Tuhan itu benih yang tidak bisa fana, itu membuat orang dilahirkan kembali, dan firman Tuhan adalah yang kita makan kan. Sementara mereka punya lahir kembali ialah makan tubuh Tuhan Yesus hari Minggu sebagai tanda taklukan orang sembah kuasa kegelapan ini. Jadi benar-benar kalau kita nggak belajar, kita nggak ngerti sama sekali apa yang terjadi. Jadi ini tentang hari Minggu ini lebih dalam daripada cuma permukaan saja. Hari Minggu, saya nggak akan terima hari Minggu. Oh no. Dalam aspek kehidupan saya bisa saja saya sudah terima prinsipnya. Karena bukan hanya hari Minggu saja, tapi jauh lebih dalam daripada itu. Jadi ini child of papacy, anaknya papacy adalah hari lahirnya, hari Minggu. Ini mereka punya born again. Ini mereka punya dilahirkan kembali hari Minggu. Abad ke-6 kepausan sudah di-establish. Okay. Dan paganism telah memberikan tempatnya bagi kepausan. Dragon telah memberikan kuasanya kepada beast, kedudukannya dan otoritasnya. Ini dia. Dan kita tahu bahwa Sunday ini mulainya oleh Konstantin, pagan Rome, lalu sekarang diberikan semuanya kepada kepausan. Itu sebabnya ini anak yang diadopsi. Diadopsi karena ini anaknya pagan Rome, artinya doktrin ini diadopsi kepausan karena mulainya dengan Konstantin. Diteruskanlah, ya. Bukan dia yang mulai, tapi anak adopsinya. Jadi hari Minggu adalah anaknya daripada papacy. Ini dia kan, anaknya. Anak artinya lahir, born again. Nah, waktu Konstantin conversion atau pertobatan nominal Konstantin, awal daripada abad keempat, membuat semua orang bersuka cita, dan dunia sementara menutupi keduniawiannya dengan pengakuan righteousness, masuk ke dalam gereja. Sekarang pekerjaan korupsi sedang meningkat dalam gereja karena sebenarnya yang masuk kekafiran, tapi mengaku sebagai Kristen. Kekafiran sementara kelihatannya sudah ditaklukkan kekafiran. Kan kekafiran waktu ditaklukkan kan? Waktu kekafiran ditaklukkan sebenarnya kekafiran nggak ditaklukkan. Karena kekafiran masuk dalam gereja, lalu sekarang gerejanya yang kafir, tapi gereja bilang dia Kristen. Dan sekarang dia bilang apa? Paganism menjadi the conqueror. Ingat kata conqueror tadi? Tandanya siapa? Tandanya Konstantin. Artinya sekarang, ini misa ini adalah kekafiran. Semua kekafiran. Nggak ada hubungannya dengan ajaran yang keluarnya dari mulut Bapa. Ini semua kekafiran. Rohnya menguasai gereja. Rohnya menguasai gereja. Roh kekafiran. Doktrinnya, dia punya ceremonies, acara-acara, dan superstition yang mereka percaya sebagai apa itu bahasa Indonesianya? Tahyul or something seperti itu. Sekarang sudah disatu padukan menjadi iman dan acara worship daripada orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen.
Ini dia. Jadi kita bisa lihat bahwa gereja ini, gereja Katolik ini, walaupun mengaku Kristus, tapi bukan main kafirnya. Penyembahan berhala, menggantikan hukum yang berhala, semuanya diganti. Tapi mengaku sebagai pengikut Kristus. Padahal dia adalah penganiaya pengikut Kristus. Nah, sekarang kita lihat. Pertanyaannya, kenapa orang-orang Protestan merayakan hari Natal? Christmas kan? Kenapa orang-orang merayakan hari Natal? Coba kalian lihat ya. Coba bisa tebak. Kata Christmas ini terbagi dua. Christ dengan Mass atau Mass. Christ Mass. Ingat? Sunday Mass dan Sunday Mass itu makan apa? Makan tubuh Kristus. Di saat saya lakukan misa, saya makan tubuh Kristus. Christmas artinya Eucharist. Christmas artinya makan tubuh Kristus pada the venerable day of the sun. Hari yang dihormati hari Minggu itu, saya makan tubuh Kristus. Itu Christmas, itu kekafiran. Lalu kita lihat sini ya. Christmas adalah Christ Mass dan kapan tanggalnya? Desember 25. Jadi kalau kita rayakan Christmas bagaimana dunia merayakannya, kita tahu misalnya bilang nggak ada salahnya bikin pohon lalu kita tolong orang, kita gunakan kesempatan untuk tolong orang, tapi untuk acknowledge Christmas Desember 25, kan, bukankah kalau kita memang boleh bikin itu pohon lalu tolong orang miskin semua itu, apakah harus Desember 25 sampai tahun baru? Bukankah setiap kali boleh? Kenapa dibuatnya Desember 25 pas dengan Christ Mass? Christmas adalah Christ punya Mass. Misanya daripada Kristus, di mana Kristus diturunkan dari surga. Itulah. Dan itu hari lahir matahari. Kan? Itu hari lahir matahari. Nah kalau lihat ya, Christmas adalah Mass of Christ. Christmas. Christ Mass atau Kristus punya Mass. Mary Christ Mass. Nah sekarang saatnya. Memang kebetulan Mary artinya senang kan? Tapi ibunya Kristus namanya siapa? Mary. Mary Christ Mass. Kafir semua. Ini semua kafir kan? Ini semua kafir. Ini tandanya. Tandanya ialah, tandanya gini ya. Ini artinya tanda. Tandanya ialah kalau kamu bikin ini, itulah tandanya kamu sembah kita. Itu artinya tanda. Kalau kamu terima tanda binatang, nggak perlu hari Minggunya dengan kamu melakukan apa yang gereja Katolik sudah tetapkan sebagai kebenaran yang nggak berdasarkan Alkitab. Kita sudah belajar bahwa mereka above the Bible. Artinya nggak biblical mereka. Semua yang mereka bikin, yang kita bikin juga, itu tandanya bahwa kamu sudah sembah mereka punya God. Jadi kalau saya rayakan Christmas sebagaimana dunia merayakannya, itu tandanya bahwa kamu sudah terima mereka sebagai otoritas kebenaran di atas Alkitab. Tanda artinya kamu terima mereka sebagai otoritas paling tinggi dan menjalankan apa yang diperintahkan mereka. Itu artinya tanda. Christmas. Dan tandanya tadi kan, kalau kamu menghadiri Mass, kalau kamu rayakan Mass, itu tandanya. Kalau kamu rayakan Christmas, itu tandanya. Jadi banyak orang nggak tahu bahwa mereka sudah terima tandanya tanpa sadar. Mereka bilang, oh saya nggak akan terima hari Minggu. Tapi dengan saya rayakan, sebagaimana dunia merayakan Merry Christmas, itu tandanya kamu sudah terima. Karena Mass itu, yang Mass Christ itu adalah tanda. Kamu nggak usah hadir di gerejanya, nggak usah makan dia punya roti. Dengan kamu rayakan mereka punya hari raya kafir, itu tandanya kamu terima tanda binatang.
Dilihat di winter solstice dengan Christmas mystery ya. Untuk 3 hari, Desember 22, 23, dan 24, matahari terbit persis di sama latitudinal atau declination degree. Jadi derajatnya sama ya. Inilah satu-satunya waktu di mana tahun itu, di mana matahari berhenti bergerak ke arah utara atau ke arah selatan di langit kita. Jadi pada saat itu berhenti, kayaknya nggak bergerak lagi. Dan di pagi hari Desember 25, matahari mulai bergerak lagi 1 derajat menuju utara. Kembali ke hemisfer utaranya. Artinya Desember 25 ini ya, Desember 25, kita baca terus kan. Artinya disinilah awalnya daripada perjalanannya kembali ke hemisfer utara. Dan oleh sebab itu mulailah musim semi. Semuanya pelan-pelan bergerak sepanjang tahun dan tiba-tiba berhenti untuk 3 hari. Seakan-akan 3 hari mati. Tunggu. Tuhan Yesus dia bilang dia akan, walaupun dikuburnya 1 hari, tapi dia bilang 3 hari kan. 3 hari mati. Dan mereka bilang 22, 23, 24 mati. Jadi Tuhan Yesus mati. Dan waktu Tuhan Yesus mati sama dengan matahari mati. Kan? Oleh sebab itu, mataharinya God mati 3 hari atau Tuhan Yesus mati. Dan setelah itu, tanggal 25, dia bangkit kembali. Artinya, Desember 25 adalah kebangkitan matahari. Yang mereka bilang Christmas. Dan Christmas matahari itu sama dengan Christ Mass. Nggak ada hubungannya dengan Kristus selain Kristus punya tubuh dipakukan lagi atau dimakan. Jadi Desember 25 itu ialah hari lahir matahari. Ini namanya simbolik daripada apa? Dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali sama dengan makan firman Tuhan, makan tubuhnya Kristus. Apalagi Desember 25. Karena matahari mulai kembali lagi setelah 3 hari mati. Sudah bisa lihat bahwa mereka sangat mengikuti matahari, bintang, dan bulan. Sementara umat Tuhan kalau bilang bulan, oh hati-hati, bahaya itu. Nah, bahaya kalau kita ikut kafirnya. Karena mereka tiru Tuhan punya. Jangan takut dengan benda langit di bumi. Jangan tiru aja yang tiru. Make sure lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau feast, lihat bulan lalu lihat matahari. Kalau hari Sabat, lihat matahari. Maksudnya feast yang yearly feast kan. Gitu. Tapi pada umumnya, oh namanya matahari, oh hati-hati. Bulan hati-hati. Di mana hati-hatinya? Hati-hatinya kalau saya nggak ngerti bahwa mereka ini tiru yang benar. Jadi katanya Tuhan Yesus lahirnya tanggal 25 September. Padahal ini yang lahir adalah matahari. Dan siapa yang namanya penuh dengan terang? Lucifer. Matahari. Makanya sembahnya siapa? Sembah matahari. Jadi mereka kasih bilang ini kelahiran Kristus. Dan waktu orang bilang, oh kelahiran Kristus saya mau rayakan. Waktu saya merayakan kelahiran Kristus yang bukan, saya terima tanda binatang. Saya terima tanda binatang. Apalagi kalau orang melakukan itu Easter. Semua itu sama. Ini dia. Lahir matahari. Desember 5, birthday of the sun. Ini kan. Ini siapa ini? Apakah di Alkitab ada Santa Claus? Coba ya. Kalau dibilang Santa Claus. Kita tahu kan. Santa adalah S-A-N-T-A. Saya mau tulis di sini ya. Santa Claus. Nah, lihat ini ya. Ini matahari. Jadi waktu mereka makan wafer, tanda apa? Matahari. Sama matahari ini. Sama matahari. Birthday of the sun. Sembah. Jadi sebagaimana orang Majus ini mau sembah Tuhan Yesus pada kelahirannya, mereka pun sembah. Mereka bilang Tuhan Yesus, tapi mereka sembah matahari pada hari kelahirannya. Santa Claus. Nah, saya mau tulis di sini sebentar. Habis itu saya mulai lagi ya. Kalian sudah bisa tebak apa yang saya mau tulis. Kan? Santa kan? Oke, saya mau tulis lagi. Santa. Sorry, salah tulis. Santa. Mirip nggak? Satan Claus. Mirip? Santa Claus
Sebenarnya Santa bunyinya apa? Satan Claus. Ini dia. Dia dari utara. Ini kan. Siapa yang mau datang dari utara? Siapa yang mau di utara? Lalu bilang, kalau kamu baik, kamu dapat hadiah. Emangnya orang bisa baik tanpa Kristus? Artinya works. Kalau kamu baik, kamu dapat hadiah. Lalu hadiahnya permen yang penuh dengan gula putih lagi, betul? Main. Oke, kita lanjut. Kita lihat bahwa tanggal 25, siapa dibaptis? Clovis. Dia dibaptisnya 25 September. Dan Clovis namanya apa? Desember 25, Clovis dibaptis. Dan Clovis, dan apa yang dipegang? Dia pegang tanda kayu salib. Nah, tanda kayu salib kita tahu kan, kayu salib apa? Itu tanda taklukan kan? Dan ditaruh atau dikasih di dahinya kayu salib, di dahinya Clovis. Dan di dahinya Clovis kayu salib itu sama dengan apa? Misa. Dan misa artinya kamu ditaklukkan dan kamu akan menaklukkan semua yang tidak percaya Trinitas. Semua yang tidak percaya Trinitas, taklukan. Sama dengan Konstantin kan? Taklukan. Dan tanda kayu salib. Jadi kita tahu bahwa mereka bikin tanda kan? Seperti begini dan begini. Kayu salib kan? Ini kayu salibnya. Itu tandanya Konstantin untuk taklukan semua yang tidak mau setuju dengan ajarannya. Lalu si Clovis namanya apa? Dia adalah anak sulung gereja. Anak sulung, betul. Karena dia dibaptisnya tanggal 25 Desember, artinya dia anak. Sama dengan hari Minggu adalah the child of papacy. Ini juga Clovis adalah anak daripada gereja. Tanggal 25. Apa yang terjadi? Visigoth, kita tahu Arian kan? Arian ini kita tahu mereka ditaklukkan. Dan tahun 508 ditaklukkanlah Clovis. Kalau Clovis taklukkan kuasa Arian dengan tanda itu. Dengan tanda ini kamu taklukkan. Artinya yang ditaklukkan siapa? Yang diperangi siapa? Semua yang tidak mau sembah Trinitas. Semua yang tidak mau sembah setan melalui Trinitas ditaklukkan. Okay. Yang ditaklukkan adalah Heruli, Vandal, dengan Goth. Karena mereka tidak setuju dengan ajaran Trinitas ini. Dan kita bisa lihat bahwa Christmas adalah Christ Mass. Itulah tanda. Kalau kamu partisipasi dalam Christ Mass tadi, kalau kamu partisipasi dalam misa Kristus pada hari Minggu, itu tandanya kamu sembah the beast. Dan oleh sebab itu, perang dinyatakan. Clovis taklukkan kerajaan Visigoth tahun 508 dan disitulah tanda mereka taklukkan semua yang tidak mau sembah. Kan? Tidak mau sembah Trinitas ini. Jadi kita lihat tadi di Wahyu 13 dikatakan, kalau kamu tidak mau sembah, kamu akan dibunuh. Well, buktinya Heruli, Vandal, and Goth nggak mau sembah, dibunuh. Dan di akhir zaman terulang kembali. Akan terulang kembali. Ini dia. Nah, mari kita lihat ya. Ini Trinity Sunday namanya. Hari Minggu, kita tahu hari Minggu ada hubungan dengan Trinitas kan? Sudah pasti. Karena God yang satu, tandanya, satu God, tandanya hari ke-7. God yang ada 3 ini, yang sebenarnya satu, yang makhluk ciptaan bukan pencipta, tandanya hari Minggu. Ini dia. Trinitas Sunday adalah tanda. Tanda. Trinitas Sunday, hari Minggu adalah tanda kamu sembah Trinitas. Kamu terima otoritas gereja untuk sembah Trinitas. Salah satunya Christ Mass. Christmas. Nah ini dia kan. Mereka sembah matahari. Trinitas Sunday, Sunday worship. Artinya kalau kamu sembah hari Minggu, kamu sembah Trinitas. Kamu Trinitas, kamu sembah hari Minggu. Jadi kita harus bisa lihat bahwa Protestan yang sudah mengadopsi Trinitas ini,
sebenarnya sudah terima tanda hari Minggu sebelum diadakan undang-undang hari Minggu. Sudah terima hari Minggu. Nah, mari kita lihat tentang otoritas di sini. Dan otoritas itu kata dasarnya author. Kalau kita lihat author, seorang yang menciptakan suatu atau menciptakan tulisan, penulis buku kan? Author itu penulis. Atau author itu yang awal. Christ is the author of our faith kan? Jadi dia yang awal, dia yang mulai. Kalau yang mulai apa? In the beginning. Artinya God kita punya author karena in the beginning Tuhan yang author. Tuhan yang author bumi ini. Di ayat pertama dikasih tunjuk di Alkitab oleh Musa bahwa God adalah kita punya author. Karena author itu yang mulai sesuatu. Dia mulai sesuatu. God lah kita punya author. Oke? Sudah mengerti author? Sekarang God punya author, dia rubah. Sekarang dia bilang dialah authornya. Nah, apa tanda Tuhan bahwa Tuhanlah yang menciptakan semua itu? Karena Tuhan yang ciptakan, artinya Tuhan yang author, karena semua punya awal diciptakan Tuhan. Tuhan, Bapa dan Anak, Bapa, apalagi Bapa ya, Bapa adalah author daripada segala-galanya. Dan Tuhan Yesus juga anaknya, karena Tuhan Yesus menciptakan segala-galanya. Jadi Bapa melalui Anak adalah author semua yang ada. Kecuali dosa. Author. Artinya semua harus tunduk kepada otoritas Bapa dan Anak karena mereka adalah author. Mereka yang mulai semuanya. Lalu kuasa kepausan ini dia merubah authornya ke hari Minggu. Tapi nggak pernah bisa karena dia makhluk yang diciptakan, nggak bisa makhluk yang diciptakan menjadi author. Nggak bisa. Tapi walaupun nggak bisa, kalau dia punya ide ini diterima orang, dia menjadi author kepada siapa saja yang tertipu. Tapi sebenarnya itu author secara tipuan, kalau Bapak author sebagaimana kenyataan. Jadi orang-orang yang mulai, ini Christmas kan, Christmas itu awal. Awal. Jadi untuk bilang hari Minggu adalah awal, sementara Tuhanlah awalnya. Dan tandanya Tuhan bahwa Tuhan itu author hari ke-7, kalau kuasa ini adalah hari pertama tandanya. Apa yang diciptakan sebelum hari pertama untuk membuktikan kuasanya, nggak ada. Itulah caranya untuk melupakan kuasa Tuhan, untuk merubah harinya ke hari Minggu, hari pertama, sehingga hari Minggu mengingatkan orang akan hari sebelumnya di mana nggak ada yang diciptakan, sehingga nggak ada kuasa yang perlu diingat. Jadi author. Oke, kita katakan di sini, sekali lagi, Gereja Katolik dengan kuasa ilahinya katanya, misi ilahinya merubah hari Sabat, hari ke-7 ke hari Minggu. Nah, artinya kalau hari Sabat adalah tanda Tuhan sebagai kita punya author, sekarang authornya diganti ke gereja ini karena sekarang dia bilang kitalah authornya. Dan kita authornya hari Minggu. Kalau Bapa di surga hari Sabat, kita authornya hari Minggu. Kitalah yang menciptakan hari ini sebagai hari peristirahatan. Bapa di surga. Makanya mereka harus mengakui bahwa ini pilihan mereka. Kalau enggak, itu bukan author. Kalau saya meniru orang lain, saya bukan author. Kalau saya buat hari Sabat, hari ke-7 adalah author. Enggak bisa. Itu sudah authornya Tuhan. Dan karena Tuhan punya author hari ke-7, tanda author hari ke-7, mereka harus pilih hari lain yang nggak pernah ada oknum di semesta alam pilih, sehingga itu menjadi mereka punya tanda authority. Jadi waktu mereka buat hari Minggu itu adalah mereka punya ciptaan. Dan buktinya bahwa orang-orang Protestan mengikutinya. Kalau saya mau buat satu cerita dongeng dan nggak ada yang percaya, nggak ada gunanya. Apa gunanya saya tulis buku lalu nggak ada yang baca? Apa gunanya
saya bikin sesuatu lalu nggak ada yang percaya. Tapi otoritas itu hanyalah berlaku, hanyalah bermakna kalau ada yang percaya walaupun dengan cara tertipu. Jadi setan, walaupun nggak patut disembah, dia terima sembahan walaupun sembahnya dengan cara tertipu. Tuhan nggak mau disembah kalau dengan tertipu dia disembahnya. Setan dengan cara apapun termasuk tipuan dia mau disembah. Karena nggak bisa disembah. Jadi author artinya awal hari Minggu adalah mereka punya ciptaan. Jadi makanya mereka nggak bisa sembunyikan ini. Untuk apa mau sembunyikan kalau saya mau kamu percaya sama saya punya authority lalu saya nggak bilang siapa mau turut. Makanya mereka terbuka bilang ini kita rubah. Kita rubah. Dan kalau kita rubah artinya itulah otoritas daripada hari ini karena kita yang rubah. Dan buktinya kamu setuju artinya kamu tunduk kepada kita punya otoritas. Christmas adalah mereka punya authority. Christmas adalah author. Gereja ini adalah author daripada Christmas. Jadi kalau kita merayakan Christmas, bagaimana mereka merayakan Christmas? Kalau kita mau merayakan Christmas, kalau kita mau merayakan Tuhan Yesus punya kelahiran, setiap hari, nggak perlu hari tertentu kan? Kenapa harus buat musimnya mereka, tanggalnya mereka, dan acara mereka, dan hiasan mereka? Artinya kita sudah terima mereka punya otoritas Christmas. Sudah terima tanda binatang. Protestan tidak sadar bahwa dengan memelihara hari Minggu, lihat ini, mereka menerima otoritas paus. Dan kalau terima otoritas paus, tanda otoritasnya apa? Hari Minggu. Dan hari Minggu tanda apa? Tanda saya sembah beast dan dragon. Artinya, dan Christmas. Christmas adalah hari authornya juga. Artinya dengan orang Protestan merayakan Christmas, sebagaimana mereka pun merayakan Christmas, saya terima otoritas gereja, dan dengan terima otoritas gereja, saya sembah beast dengan sembah dragon, karena saya mengakui otoritasnya. Dengan saya memeliharanya, saya terima tanda binatang. Kita lihat di sini. Kalau penulis harus ada tangan yang tulis kan? Nggak bisa tulis pakai telinga. Nggak bisa, walaupun ada yang saya bilang telinga karena ada yang bisa tulis pakai kaki kan. Tapi kita ambil yang normal-normal lah ya. Tulis pakai tangan, jari tangan. Nah, kita lihat 10 hukum ditulis oleh Musa atau tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan melambangkan apa? Roh Tuhan. Ditulis oleh jari-jari Tuhan. Artinya Tuhan adalah author daripada 10 hukum. Tuhan adalah author 10 hukum. Artinya kalau saya pelihara hari ke-7, saya sembah authornya. Karena dengan Tuhan punya 10 hukum, hukum keempat itu di 10 hukum yang dia tulis dengan jarinya, Tuhan adalah author daripada hari ke-7. Artinya dia adalah kuasa, otoritas. Dan dengan saya pelihara hari ke-7, saya sembah authornya dengan memelihara hari ke-7-nya. Karena ditulis oleh tangan Tuhan. Dikatakan di sini, Yeskel 20 ayat 20. Kamu akan menguduskan hari-hari sabatku. Karena hari-hari sabat itu adalah tanda. Tanda bahwa Tuhanlah otoritas, Tuhanlah yang membuat itu demikian. Dan waktu kamu menurutinya, kamu sembah penulis atau pengarang atau pengukir hukum itu. Nah, artinya hari Minggu ada nggak di hukum Tuhan? Enggak. Dan kalau hari Minggu itu nggak ada di hukum Tuhan, artinya hari Minggu ditulis oleh tangan Tuhan atau tangan manusia? Tangan manusia. Artinya hari Minggu adalah authority tangan manusia. Jangan lupa, tangan manusia, tanda binatang diterima di mana? Tangan. Dan di dahi.
Kita sudah tahu, hukum Tuhan kita simpan di dahi dan kita ungkapkan pekerjaan kita, hasil pekerjaan Roh Kudus dalam kita dengan bekerja. Artinya orang yang terima hari Sabat, dahinya hukum Tuhan, pekerjaannya pekerjaan Roh Kudus. Sementara orang yang terima tanda binatang, lah mereka terima otoritas tangan manusia ini dengan memelihara dia punya Christmas, hari Minggu, dan semuanya dia punya perayaan-perayaan dan kebiasaan-kebiasaan adat istiadat dengan menguburkan roti perjamuan, sudah terima konsep bahwa kalau saya kubur roti perjamuan, artinya saya setuju bahwa imam gereja Katolik ini ada kuasa untuk turunkan tubuh Kristus dari surga, dari tahtanya, dan menjadi korban untuk ke 1000 kali berapanya. Kalau saya makan, wah nggak habis, saya harus kubur. Karena memang tubuh Kristus diturunkan imam. Artinya, dengan saya kubur, tentu saja banyak orang nggak ngerti ya. Tapi dengan orang kubur, itu roti, mereka terima otoritas gereja bahwa mereka punya kuasa lebih tinggi dari Kristus di hari misa. Mengerikan. Bukan cuma, hari Minggu. No, lebih dari itu. Tanpa sadar, orang sudah terima hari Minggu, walaupun berbaktinya hari ke-7. Jadi kalau saya terima sesuatu di tangan kanan saya, artinya saya terima sesuatu yang ditulis oleh tangan manusia. Dan dahi saya diisi dengan hukum yang ditulis tangan manusia. Dahi hukum manusia yang tulis tangan manusia. Tanda binatang. Dahi hukum Tuhan ditulis tangan Tuhan. Hukum Tuhan. Apakah sudah lihat? Penting sekali untuk mengerti ini. Seakan-akan, pokoknya bukan hari Minggu. Padahal dahinya udah penuh dengan hukum manusia. Institusi yang menunjukkan Bapa sebagai pencipta adalah tanda dia punya otoritas yang dia miliki di atas semua makhluk yang dia ciptakan. Artinya, institusi apa itu? Institusi hari Sabat. Artinya, hari Sabat adalah tanda bahwa saya terima hukumnya dalam dahi saya, dan pekerjaan saya adalah pekerjaan Roh Kudus yang saya ungkapkan dalam kehidupan saya, bukan hasil pekerjaan saya. Itu meterai. Dan itu diganti dengan hari Minggu. Tanda mark otoritas gereja Roma. Dan untuk merubah hari itu, ialah kita rubah di mana Tuhan nggak perintah itu, kita yang bikin. Memang Tuhan bilang hari Sabat. Oke, kalau mau hari Sabat, hari Sabat. Kalau mau hari Minggu, hari Minggu. Hari Sabat itu Tuhan punya. Hari Minggu itu kita punya. Kamu mau turut yang mana? Hari Minggu, artinya kamu sembah kita. Karena kamu pilih, dan kamu pilih mau sembah otoritas Tuhan atau otoritas kita. Tuhan nggak buat hari Minggu loh. Ini kita yang buat. Dan kalau kamu tetap untuk pelihara hari Minggu, kamu terima tanda binatang. Kalau kita tahu bahwa Christmas itu sebenarnya adalah institusi mereka, kita nggak mau ada urusan dengan itu lagi. Karena dengan saya mau bikin upacara itu dan bikin merayakannya, itu sama dengan saya terima hari Minggu. Karena hari Minggu dengan Christmas adalah otoritas mereka, ciptaan tangan manusia. Saya terima di dahi pengetahuan Christmas, dan saya terima tangan karena ditulis tangan manusia. Jadi untuk tetap memelihara hari Minggu, saya homage. Homage itu apa? Sembah. Saya sembah kuasa yang memerintahkannya. Untuk merayakan Christmas, saya sembah kuasa yang menulis atau memerintahkannya. Saya terima. Sudah bisa lihat ini mark of the beast lebih dalam daripada cuma hari Minggu tok. Dengan dirubahnya hukum keempat yang ditunjukkan nubuatan dan memelihara hari Sabat palsunya, saya terima tandanya. Tapi sebelum bilang hari Minggu, saya sudah terima tanpa sadar tandanya dengan tunduk kepada otoritas ciptaan tangan manusia dalam dia punya seremoni-seremoni, termasuk Christ Mass. Dengan saya kubur
roti perjamuan, saya terima otoritas walaupun saya buta-buta, nggak ngerti. Karena orang suruh, saya bikin. Nggak pernah gali firman Tuhan, gampang tertipu. God adalah author hukumnya. Kepausan adalah author hukumnya. Hari Sabat adalah tanda otoritasnya. Hari Minggu adalah tanda otoritasnya. Hari Minggu adalah salah satu tandanya. Sebenarnya memang tandanya. Tapi tanda otoritasnya bukan hanya hari Minggu, walaupun ada hubungan dengan hari Minggu, sama dengan semua dia punya acara-acara semua itu. Ditulis oleh jarinya Bapa di 2 loh batu. Loh gereja menggantikan hari itu dari hari Sabat hari ke-7 ke hari pertama dan membuat hukum ketiga dirubah kan? Huruf hukum 4 menjadi hukum ketiga sudah dirubah dan diperintahkan untuk memeliharanya kudus. Ini namanya authority. Authority ialah sayalah yang mulai sesuatu yang nggak pernah sebelum ini termasuk Tuhan pun buat. Nggak pernah di semesta alam selain di bumi ini ada pelihara hari Minggu. Semua semesta alam selain bumi ini, tidak termasuk bumi ini, otoritasnya Bapa di surga melalui anak. Cuma di bumi inilah ada otoritas lain yang mau menggantikan otoritas Tuhan dan berhasil karena banyak yang mengikutinya melalui hari Minggunya, melalui festivalnya, melalui perayaan-perayaan hari-hari rayanya, dan dia punya kebiasaan-kebiasaan, semuanya sedang tunduk kepada otoritas. Itu sebabnya pekabaran-pekabaran di akhir zaman harus membukakan ini. Bagaimana umat Tuhan mau keluar kalau mereka nggak tahu mereka tertipu? Bagaimana mereka bisa tahu mereka ketipu kalau nggak ada yang bilang yang benar supaya mereka tahu mereka ketipu? Bagaimana mereka tahu mereka ketipu kalau mereka nggak tahu bahwa mereka ketipu? Bilangan daripada binatang, the number of the beast. Inilah hikmat. Biarlah dia yang ada hikmat menghitung jumlah bilangan binatang, karena jumlah binatang adalah jumlah manusia. Kita tahu manusia 6 kan, hari ke-6. Dan jumlahnya adalah 6, 6, 6. Jadi ini bilangan binatang. Kita tahu tandanya binatang. Tanda binatang adalah tanda otoritas hari Minggu. Dan hari Minggu itu connect dengan semua hari rayanya kan. Christmas hari Minggu, hari lahir matahari, dia punya Eucharist, semuanya mereka hubungan dengan hari Minggu. Semuanya. Karena hari Minggu itulah kuasa yang bisa bikin semua itu. Dan kalau kamu merayakannya, artinya kamu terima otoritas gereja. Kan? Jadi kita bisa lihat bahwa ini kuasa ini ada tandanya, dia punya sign atau dia punya mark, lalu ada dia punya number. Kan? Ada dia punya number juga. Jadi let him count the number, the name, ada nama juga, karakter, dahi. Nah sekarang bilangannya. Apa artinya bilangan? Nah tadi kita lihat dahi kan. Kalau tanda itu bisa tandanya di dahi dan tanda di tangan. Jadi tanda ada 2. Tanda tangan, tanda dahi. Okay. Sementara dia punya nama adalah karakter. Karakter di dahi yang diungkapkan dalam pekerjaan saya. Sekarang bilangan, di mana masuk bilangannya? Harus ada hubungan dengan dahi dan tangan juga kan? Karena tanda tangan dahi, nama tangan dahi, bilangan harus ada tangan dahi. Mari kita lihat. Keluaran 20 ayat 8. Tuhan bilang, ingat hari Sabat. Ingat hari ke-7. Okay. Dan untuk saya ingat, saya harus ada wisdom. Saya harus ada wisdom and understanding. Saya harus ada mind. Saya punya mind harus jelas untuk tahu hari Sabat itu hari apa. Nggak bisa saya ingat kalau saya salah ingat. Itu bukan ingat. Saya harus tahu persis apa perintah Tuhan, baru saya bisa diingatkan kembali yang benar. Ingat hari Sabat untuk memutuskannya. Lalu dikatakan, 6 hari kamu kerja. 6 hari. 6 hari. Okay. Dia punya angka apa?
6. Artinya dia punya angka 6 apa? Kata lain 6 apa? Kerja. 6 hari kamu kerja. Artinya bilangan binatang ini adalah kerja, kerja, kerja. Bisa lihat? 6 hari kamu kerja, atau 6 ya, ini 6. 6. 6. Ini 6-nya. 6, 6. Sedangkan hari 7, hari Sabat apa? 7. Apakah ada 7-nya di sini? Enggak ada. Jadinya mereka 100% ada hubungan dengan kata kerja. Bukan verb ya, kata kerja. Work. Artinya labor, labor, labor. Nah, kalau bicara tentang labor, ini video yang baru keluar, itu labor union, trade union, apa? Bicara tentang apa? Kerja. Dan apakah itu ada hubungan dengan hari Minggu? Iya. Makanya kerja itu kita sudah belajar di Pengkhotbah 9 ayat 10 kalau nggak salah kan, dibilang kerja pakai tangan. Tangan kerja, betul? Kerja, kerja, kerja. Ini bukan mari kita kerja bagi Tuhan, ini mari kita kerja melawan hukum Tuhan. Kerja, kerja, kerja. Bilangannya adalah kerja, kerja, kerja. Oke. Lihat ya, Keluaran 20 ayat 10. Hari ke-7 adalah hari Sabat. Hari ke-7 kamu nggak boleh kerja. Hari ke-7 kamu istirahat. Nah, sekarang saya tanya, kalau angkanya 6 semuanya, kapan istirahatnya kalau nggak pernah sampai ke-7? Kerja, 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 nggak pernah istirahat. Nggak pernah istirahatnya. Karena 6 sama dengan kerja. Kerja 6 hari, nggak pernah masuk hari ke-7, karena kalau masuk hari ke-7 harus istirahat. Artinya hari Minggu adalah tanda kerja. Nggak ada istirahatnya. Untuk bilang istirahat hari Minggu, salah. Untuk istirahat hari Minggu, bukan artinya saya istirahat hari Minggu. Untuk istirahat hari Minggu ialah untuk terima otoritas daripada kuasa yang author hari Minggu. Bukan artinya saya istirahat hari itu, walaupun saya istirahat hari itu, sebenarnya saya terima otoritasnya dengan saya terima hukum untuk istirahatnya. Jadi walaupun saya istirahat hari 1 hari, itu sama dengan kerja bagi Tuhan. Karena nggak ada istirahat selain hari ke-7. Soal keselamatan. Jadi hari ke-7 istirahat, di sini nggak ada hari ke-7-nya, nggak ada 7-nya, bukan 667, 676, atau 766, atau 776, atau 677, atau 777. Nggak ada unsur istirahatnya. Dan istirahatnya berapa hari? 1 hari. 7th day adalah hari ke-7, 1 hari. Nggak ada kerja. Nah, kita lihat di Wahyu 14:11. Mereka yang terima tanda binatang dan image-nya, yang menerima tanda namanya, memiliki bilangannya. Memiliki 666. Kenapa? Karena mereka apa? No rest. Labor. Day and night labor. Nggak ada restnya. Mereka no rest. Artinya untuk nggak rest, ialah untuk terima hari yang menjadi tanda otoritas bahwa saya tolak bahwa Tuhan yang bekerja untuk mengerjakan keselamatan saya, bukan saya. Untuk istirahat, untuk beristirahat, ialah untuk bilang bahwa Tuhan yang bekerja, bukan saya. Untuk tolak hari ke-7 hari istirahat, ialah untuk bilang bahwa saya harus menggunakan saya punya tenaga usaha untuk bisa menyelamatkan diri. Itu artinya untuk beristirahat. Oke. Sepertinya saya ada angkat tangan atau salah tindis kayaknya ya. Oke, apa-apa. Jadi kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada rest. 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada rest. 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada rest. Jadi kalau saya selalu pikir, kenapa ada 3? Oh, kita tahu Trinitas ada berapa? 3.
Kalau God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, Trinitas apa? Hari Minggu kan? No rest, no rest, no rest. Nggak ada tujuhnya. No rest. Nggak ada istirahat. Yang worship the beast, bukan worship God. Semua worship the beast. Baik. Sekarang kita lihat tanda iman. Kalau tadi kita lihat tanda untuk taklukan. Tanda taklukan, I have overcome the world. Mereka yang taklukkan dunia, taklukannya dengan apa? Dengan iman. Kita tahu ayat itu bilang bahwa dengan iman kita taklukan. Overcome the world dengan iman. Sementara mereka overcome the world dengan mereka punya otoritas. Kayu salib dan matahari. Itu mereka punya tanda. Tanda sign of faith. Kita tahu sign kata lainnya apa? Sign kata lainnya seal. Jadi kalau mereka punya tanda untuk taklukan, umat Tuhan punya tanda adalah seal. Dan yang taklukan kuasa Tuhan, bukan kuasa manusia. Ibrani 4 ayat 2, Injil itu dikabarkan kepada mereka sebagaimana kita juga dikabarkan, tapi karena tidak ada iman, jadi nggak ada gunanya Injil kalau nggak percaya. Dan mereka yang terima Injil tapi tidak percaya, tidak ada iman, tidak istirahat, tidak masuk peristirahatan, nggak masuk tanah perjanjian yang melambangkan surga karena nggak ada iman. Iman itu artinya apa? Iman itu artinya saya percaya bahwa Tuhanlah yang mengerjakan keselamatan saya. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi kalau nggak ada iman, saya yang berusaha untuk selamatkan diri saya. Saya yang berusaha untuk nggak bohong lagi. Saya yang berusaha untuk nggak ngegosip lagi. Saya yang berusaha untuk tidak layani daging lagi. Kalau iman, saya percaya Tuhan sanggup. Kalau percaya berdasarkan pekerjaan, Petrus berusaha untuk mudah-mudahan nggak tenggelam di atas laut. Kalau iman, dia loncat ke laut dan jalan karena dia tahu yang membuat dia jalan adalah kuasa Kristus. Itu bedanya iman dengan pekerjaan. Orang yang selalu berdasarkan works, bukan roh Tuhan berdiam dalam dia, nggak pernah bisa masuk rest. Dan di Ibrani bilang, bicara tentang apa ya ini rest? Hari ke-7. Ini rest ini bicara tentang bukan beristirahat di padang belantara sudah capek. Ini bicara tentang rest hari ke-7 karena dia punya reference tentang minggu pertama, minggu penciptaan. Dan mereka nggak masuk rest, artinya mereka hilang, mati di padang belantara. Nggak apa-apa mati di padang belantara kalau memang mati lalu tua atau apa. Tapi ini mati dalam pengertian hilang selama-lamanya. Karena Harun kita tahu mati, tapi bukan berarti dia hilang kan. Sementara orang yang hilang, orang yang mati di padang belantara, bukan cuma mati padang belantara, hilang dan akan dibangkitkan 1000 tahun kemudian setelah Tuhan Yesus datang. Dan dia yang masuk ke dalam dia punya rest, dia berhenti sebagaimana Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Dia bilang apa? Marilah kita bekerja, labor, untuk masuk dalam rest. Mari kita menggunakan semua tenaga kita untuk beristirahat. Bayangkan. Bukannya kita gunakan segala tenaga kita untuk bekerja, no, kita gunakan tenaga kita untuk beristirahat. Kalau tidak, saya seperti mereka tidak percaya. Oleh kuasa Tuhanlah orang diselamatkan, bukan hasil usaha sendiri. Usaha sendiri apa? Kalau saya bilang not of yourself, kata lain not of yourself apa? Saya akan tulis ini. Apa kata lainnya? Benar. Bisa? Lalu not of works. Kata lain not of works-nya apa? Kalian sudah tahu. Bukan hasil apa? Ini tanda binatang. Tanda binatang di Alkitab padat. Semua hasil works itu tanda binatang. Okay. Ini. Makanya dia bilang, kalau kamu ada hikmat dan pengertian, hitunglah jumlahnya. Orang bilang, apa yang mau hitung? 666, apa yang mau dihitung lagi? Mereka nggak tahu di Alkitab penuh dengan 666. Nah ini ya, dikatakan sini. Kamu punya good works adalah hasil pekerjaan penciptaan Kristus. Jadi Tuhan Yesus yang bekerja dan pekerjaannya Kristus dalam penciptaan diungkapkan dalam kamu punya good works.
Ini bukan 666. Ini bukan 666. Ini apa? Walaupun nggak ada tandanya, saya mau bilang ini apa? Meterai Tuhan. Ini 777. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang bekerja, saya punya works adalah apa? Istirahat. Saya punya works adalah istirahat. Dan saya mau kasih 37. Kenapa bukan 27? Sudah tahu kan? Kita sudah belajar. 37 artinya apa? Kuasa di dalam Bapa, yang adalah kuasa di dalam anak, yang adalah kuasa di luar mereka, di dalam murid-muridnya. 777. Makanya, apakah si Naaman bilang, oh lebih baik saya di Damaskus aja untuk sembuhkan diri saya dari kusta. Kalau cuma celup di Damaskus aja kan, dia punya sungai di sana bersih, di sini butek, betul? Lebih baik di sana saja. No, kalau kamu pikir di Damaskus, artinya kamu bisa berusaha untuk menjadi sembuh, betul? Kamu berusaha dan kamu nggak akan sembuh di Damaskus. Kamu celup di sini bukan airnya, kamu menurutnya. Dan berapa kali dia celup? 7 kali. 7 kali artinya Tuhan yang sembuhkan, bukan sungai di Damaskus yang sembuhkan. Itu artinya 7, bukan 6. Kan? Dan ini tanda apa? Tanda adalah seal, dan orang yang di seal menerima tanda di dahi dan di tangan karena mereka apa? Ada iman, bukan hasil pekerjaan mereka. Iman. Jadi beda sekali iman dengan pekerjaan. Ini man of sin. Sin apa? Sin bekerja untuk menghasilkan dosa. Faith adalah apa? Tuhan Yesus punya hasil pekerjaan, saya terima. Sin adalah saya berusaha untuk berbuat baik. Itu tanda binatang. Faith, Tuhan Yesus yang berbuat baik, lalu saya terima perbuatan baiknya melalui iman. Itu meterai tanda righteousness of the faith. Saudara-saudara mengerti? Dan mari kita lihat ini. Roh Tuhan, kuasa mereka yang memeteraikan saya. Dan kalau saya dimeteraikan Roh Tuhan, orang yang dimeteraikan apa? Wahyu 14:12. Orang yang dimeteraikan memelihara hukum Tuhan, judgment Tuhan, commandment Tuhan, testimoni Tuhan, dan memiliki iman, bukan memiliki works, tapi mengungkapkan hasil kerja ciptaan dan penebusan Kristus, Bapa melalui Kristus, bukan 666. Ini 14:12 ini adalah orang-orang yang terima meterai Tuhan karena faith, bukan works, bukan 666. Lalu ayat 13. Kita akan bahas lagi di pelajaran lain ini, 13 ya. Di sini dikatakan, diberkatilah mereka yang, jadi konteksnya ayat 12. Konteksnya ialah 12 ya. 12. Jadi jangan baca 13 terpisah dari 12. Jadi orang yang selamat adalah orang yang memelihara, dan mereka peliharanya dengan kuasa Tuhan yang mereka terima melalui iman. Sehingga mereka mati diri mereka. Mereka kalau orang mati nggak bisa bekerja. Mereka mati. Tetapi Galatia 2:20 bilang, mati siapa yang kerja dalam? Yang kerja di dalam siapa? Kristus. Ini kan, saya mati dan saya sekarang hidup melalui iman. Jadi kalau saya mati artinya hidup berdasarkan imannya Kristus, betul? Imannya Kristus. Dan kalau saya kalau saya beriman, artinya saya menerima kuasa untuk mengungkapkan pekerjaan Kristus dalam kehidupan saya, karena saya mati dari pekerjaan saya. Dan mereka yang mati terhadap mereka punya pekerjaan, dia bilang apa? Mereka istirahat dari mereka punya apa? Mereka istirahat dari mereka punya apa? 6. Lalu mereka punya works, yaitu works-nya Kristus. Follow them. Apa artinya follow them? Lihat sini. Lihat di sini tadi. Kristus yang bekerja dalam saya,
Saya mati terhadap diri, Kristus hidup dalam saya, dan hasil Kristus follows. Hasil pekerjaan Kristus, hasil iman saya. Ini yang dikatakan sini. Artinya, waktu saya mati terhadap diri, saya mati terhadap 666, saya crucify 666, saya salibkan 666, itu saya salibkan 666, saya istirahat, saya mati dari saya punya 666, dari pekerjaan saya. Dan pekerjaan Kristus, Tuhan Yesus punya pekerjaan, follow them. Hasil pekerjaan Kristus lah yang mengungkapkan bahwa saya terima meterai Bapa. Di Keluaran 31:13 dikatakan, hari Sabatku adalah tandaku. Hari Sabat adalah tanda bahwa aku yang bekerja menciptakan dan menyelamatkan, bukan kamu. Inilah tanda antara Tuhan dengan anak-anaknya sampai di akhir zaman sekalipun. Bahwa 6 hari Tuhan bekerja, dan pada hari ke-7 dia beristirahat. Dan karena dia beristirahat hari ke-7, dialah yang bekerja menciptakan dan menyelamatkan umat-umatnya. Kita harus istirahat dari kita punya 666. Kepausan, dia bilang dia wakil Tuhan Yesus. Sebenarnya dia adalah wakil kuasa yang lain. Dia menunjuk kepada hari Minggu sebagai institusi tanda otoritasnya dan merubah hukum dan waktu perayaan feast-nya Bapa. Dan dia sedang melakukan apa yang setan mau lakukan di surga, sekarang dilakukan di bumi. Untuk membuktikan bahwa hukum Tuhan itu salah dan pemberi hukumnya itu bisa salah. Dan dia membanggakan dirinya akan kuasanya di atas kuasa Bapa, otoritas. Sementara dia sedang mengeko isi hati setan di surga. Bapa telah menginstitusikan hari Sabat sebagai tanda otoritas kuasanya. Dan kepausan mengambil bagian dalam pekerjaan kegelapan evil ini, menunjuk kepada hari Minggu sebagai tanda kuasa dan otoritasnya. Hari matahari, hari Minggu adalah hari yang didedikasikan untuk penyembahan kekafiran yang sangat keji. Dan itu dirayakan hubungannya dengan penyembahan matahari. Jadi kita lihat, ada 2 author di sini. Satu hari Sabat, satu hari Minggu. Dan semua dia punya acara liturgi, dia punya Christmas, dia punya semua yang dia buat itu, kalau saya lakukan, saya terima tanda bahwa dia adalah author saya, dan author saya perlu disembah. Dan kalau saya sudah terima semua, dia punya feast, dan dia punya apa saja yang dia buat, dia author bukan dari Bapa, sebenarnya saya tanpa sadar sudah sembah dia. Dan dengan sembah dia, saya sembah siapa? Sembah setan. Dikatakan di sini, hari Minggu adalah tanda otoritas kita. Tanda kuasa keagamaan kita, hari Minggu. Dan kita tahu bahwa gereja itu tidak berdasarkan Alkitab. Gereja tidak menggunakan Alkitab sebagai author. Dan Trinitas bukan berdasarkan Bapa, karena Bapa tidak author Trinitas. Artinya untuk saya terima doktrin mereka, saya sembah author yang membuat Trinitas itu. Dan kita tahu siapa yang buat Trinitas itu. Yang mau disembah di mati sempat adalah setan. Synagogue of Satan. Saya terima tanda binatang. Ada orang-orang di dalam gereja Katolik pun yang sembah Tuhan, walaupun mereka kedapatan sedang melakukan liturgi daripada gereja yang sudah memutarbalikkan kebenaran Tuhan. Mereka sungguh-sungguh dan jujur, tapi mereka nggak tahu kebenarannya. Bapa menerima kejujuran mereka. Tetapi di saat terang akan menyinari jalan mereka, Bapa menuntut dari mereka untuk harmoni sekarang, jalan dengan hukumnya. Dan memelihara hari Sabat, hari ke-7 sebagaimana yang Tuhan sudah tetapkan. Waktunya telah tiba di mana kemuliaan Bapa akan memenuhi bumi ini. Dan dunia akan diterangi dengan kebenaran yang kita pelajari. Seruan akan berseru, dan orang-orang yang jujur akan keluar dari gereja ini dan gereja lain dan dari manapun dan berpisah dan tidak lagi akan menjamah yang najis yang keluarnya dari 3 roh, kata kita. Barulah Bapa bilang, saya akan terima kamu menjadi anak-anak saya.
umat Tuhan perlu keluar dari kekafiran ini, dari doktrinnya, dari perayaan-perayaannya, dari dia punya feastnya. Semuanya dia tiru untuk disembah. Untuk menerima tanda ialah untuk mengambil keputusan yang sama dan menganjurkan ide yang sama dengan kepausan bertentangan dengan hukum Tuhan. Dengan orang-orang Protestan memelihara hari Minggu, mereka sedang sembah gereja itu karena otoritas itu, hari Minggu itu, di-author oleh gereja itu. Artinya, saya sembah, saya punya author. Dan hari Minggu, authornya adalah kepausan. Artinya kalau saya pelihara hari Minggu, saya pelihara Christmas dan semua itu, selain daripada yang bilang boleh buat pohon dengan catatan, saya mengerti itu, tapi saya lakukan, rayakan di gereja bikin Christmas, semua itu nyanyi-nyanyi dengan segala macam, itu bukan begitu caranya. Saya sudah sembah kuasa kegelapan, tapi banyak orang yang tidak mengetahuinya. Ini harus menjangkau umat Tuhan yang jujur yang akan keluar kalau mendengarnya. Wahyu 13 ayat 15 bilang, barang siapa tidak mau sembah akan dibunuh. Dan kata lain, sembah apa? Homage. Homage adalah sembah. Dengan menerima institusi apapun, saya sembah karena bukan Tuhan author dari semua. Mereka punya acara dan liturgi dan semua itu, bukan Tuhan. Hari Minggu adalah tanda daripada binatang. Hari Minggu adalah tanda otoritas binatang. Nama adalah karakter hukum binatang. Bilangan adalah karakter yang mengungkapkan bahwa pekerjaan keselamatan tanpa kuasa Tuhan atau work, bukan by faith. Sementara meterai adalah otoritas Tuhan. Hari Sabatlah tandanya. Bagaimana kita melihat kemuliaan Bapa dengan matahari bersinar dengan kekuatannya, memberikan kehidupan dan keindahan dari semua yang diciptakan, bulan, bintang, pekerjaan tangannya, bukan tangan manusia, menunjukkan otoritas kuasa Bapa yang kita sembah. Bapa yang menciptakan, Bapa yang disembah. Nama, the name of Lord. Musa mengambil 2 loh batu dan Tuhan menulis di loh batu ini. Tulis artinya apa? Author. Dia membuat 2 loh batu seperti yang pertama, karena yang pertama sudah dikasih hancur Musa kan? Kalau enggak. Dan dia bilang apa? Waktu dia kasih hukum Tuhan, dia bilang apa? Saya akan sebut nama karakter Jehovah God. Artinya karakter Jehovah God di mana? Di 10 hukum. Dan jantung daripada 10 hukum apa? Hari Sabat. Dan apa karakter Bapa? Dia bilang apa? Saya akan berkemurahan, gracious, panjang sabar, penuh dengan kebaikan dan kebenaran. Merciful. Saya akan merciful. Merciful adalah karakter Bapa. Kalau nggak ada mercy, nggak ada orang selamat. Saya akan mercy kepada ribu-ribu orang dan mengampuni dosa mereka. Oleh apa? Kalau kita terima hukum Tuhan, kalau kita lakukan hukum Tuhan, kalau kita terima mercy Tuhan, kita pun akan menjadi merciful kepada orang lain. Sebagaimana kamu sudah terima mercy, kamu pun perlu merciful kepada orang. Artinya, sebagaimana saudara-saudara sudah terima kebenaran, sekarang bagian saudara-saudara untuk membagikan kebenaran itu bagi orang lain. Bagaimana saya sudah terima yang saya butuhkan untuk selamat, bagikanlah kepada orang lain yang membutuhkannya karena mereka pun perlu diselamatkan. Siapa yang memiliki karakter Bapa di dahinya yang memiliki hukum Tuhan sebagai author semuanya, dan saya melihat domba Kristus di Bukit Sion bersama-sama dengan dia 144.000 memiliki nama, karakter, bilangan semuanya Bapa di dahi mereka. Ini yang sedang terjadi sekarang di akhir zaman. Setan punya kerajaan sudah mau berakhir. Kenapa? Karena hukum Tuhan, walaupun diinjak-injak, tapi ada umat Tuhan yang setia, rela melewati segala macam ancaman kematian sekalipun, untuk tetap tegap berdiri, untuk tidak akan mundur dan kompromi,
walaupun kehilangan nyawa sekalipun, untuk kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus sudah mau datang, saudara. Sekarang yang paling penting adalah isi firman Tuhan ke dalam setiap sel otak saya. Karena hanya dengan cara demikianlah saya bisa dimeteraikan dengan catatan. Ungkapkan bahwa saudara sudah dimeterai dengan mengungkapkannya, dengan melakukan, dengan menurut semua perintah Tuhan. Itu saya lakukan, itu buktinya Tuhan bekerja dalam saya. Semua yang mustahil, kalau Tuhan bilang kamu harus jalan di atas air, sukar itu Tuhan. No. Dengan saya melangkah, saya percaya itu pekerjaan Tuhan. Kalau saya bilang, oh nanti saya tenggelam, artinya saya nggak percaya kuasa Tuhan. Saya terima tanda binatang kalau saya nggak percaya bahwa perintah Tuhan itu setengah mati untuk dilakukan, itu 666. Tapi semua perintah Tuhan yang saya lakukan itu hasil pekerjaan Tuhan. Semua perintah Tuhan itu seakan-akan mustahil kan? Well, mustahil bagi pekerjaan manusia, tapi tidak mustahil bagi yang beriman, karena dia tahu ini hasil pekerjaan Tuhan, bukan hasil pekerjaan saya. Tidak ada yang mustahil bagi mereka yang beriman. Inilah seri pelajaran daripada pelajaran kita. Nanti kita berjumpa kembali di pelajaran yang lain. Sampai kita berjumpa kembali.